And 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Kalau kita nyambung akhirnya ke kerjaan lo sekarang. Ya. Apakah emang passion lo? Sebenarnya itu passion gue. Karena kan gue itu sebenarnya gue suka ngobrol, suka ketemu orang, suka berdiskusi, suka berdebat juga. Ya. Akhirnya gue pikir-pikir, kayaknya gue lebih cocok masuk jadi pengacara. Dan gue lihat rata-rata pengacara itu kan begitu. Dan ketika gue terjun di lapangan, oh ternyata kepake. Ini memang passion gue, ketemu orang, kita diskusi apa masalahnya. Oke, gini, kayaknya sebaiknya kita begini deh. Baru nanti kita berdebat di pengadilan kan, ngotot aja. Nah, berkelit di sini. Dengan lu menemukan passion ini, apakah ada hubungan karena lu SMA-nya di Rusia? Enggak juga, bro. Enggak? Gue waktu di Moskow, cita-cita gue lo tau apa? Engineering. Gue cita-cita, gue pengen jadi engineering, menciptakan entah mesin atau mobil. Pokoknya gue pengen punya mobil cepat gitu kan. Kayak gue cita-cita pengen punya mungkin BMW Sport. Gue harus bisa main. Setelah gue pulang, gue lihat-lihat kan, ini waktu itu pulang ke rumah ya, bukan pulang ke Indonesia. Pulang, ini berarti gue harus belajar fisika, belajar ini, apa hitung-hitungan. Kayaknya itu gue tahu diri gue nggak bisa itu. Nggak bisa nyampe sana. Oke, gue akan memaksakan, gue cari. Oke, gue lihat lagi. Gue suka, ya itu gue bilang gue suka diskusi, suka ngobrol, suka berdebat. Pokoknya gimana lah, kita diskusi cari solusi apa. Nah, gue lihat, kayaknya jadi pengacara seru nih. Jadi pengacara, gue lihat, oke, gue masuk hukum, Fakultas Hukum di Jakarta, sekolah. Dan gue perhatikan, nggak tahu ya, mungkin kalau ada teman-teman pengacara lain atau apa yang nggak sependapat mungkin boleh. Di kampus-kampus itu kebanyakan diajaran lebih banyak teorinya, bro. Oke. Pas gue terjun di lapangan, kadang-kadang ada yang sebenarnya nggak perlu sesusah teori di selama kita pelajarin itu, nggak sesulit itu. Ini nyambung dari sini pas banget nih. Gue pribadi kan lo berbicara dari sisi sebagai lawyer di jurusan lo. Yeah. Gue pun pribadi sendiri merasa bahwa banyak hal yang pada saat kita pelajari di bangku kuliah, prakteknya nggak semuanya kepake. Iya, setelah gue lihat gini, oh mungkin ini yang orang-orang istilah learning by doing. Learning by doing. Terus ada juga kayak berpendapat bahwa pada saat kalian kuliah atau sekolah itu mentok cuma 30-20% bisa kepake. Sisanya itu harus di lapangan. Iya, jadi pas gini, waktu gue jadi ini kan, ikut jadi asistennya senior lawyer gitu kan. Oh iya pak, gini. Gak usah lah, itu repot. Kamu begini. Pas gue coba di lapangan, oh ini lebih simpel. Bisa juga ternyata. Ternyata jalan itu, untuk nyampe ke sana itu gak harus lewat yang ribet begini. Ada jalan yang, sebenarnya ada jalan gampang. Cuman orang nggak mungkin lah, kita diajarnya harus lewat sini. Iya. Itu yang kadang-kadang gue bilang, padahal pakemnya itu nggak harus ini juga. Itu nggak melanggar hukum. Iya, sama. Makanya gue juga cukup kaget juga, dikira gue adalah hanya di pekerjaan gue saja sebagai business consultant. Karena kan kita juga di bisnis pun juga, apalagi bisnis ya. Menurut gue tidak ada teori yang pasti, tidak ada strategi yang pasti. Jadi pada saat ada orang datang pun ke gue pun juga, bagaimana kalau kita ingin meningkatkan penjualan kita ini kayak gini, gue bilang pasti nggak? Ya gue nggak tahu, karena kan dengan keadaan yang berbeda-beda, pasar yang kita juga tidak tahu, kita tidak punya ilmu pasti. Kalau di buku ada nggak caranya? Banyak. Sama juga lu juga pasti seperti itu. Banyak. Undang-undang, KUHP segala macam itu banyak aturannya. Tapi apakah semua itu tiba-tiba pas kita pakai sidang atau perkara semuanya dipakai? Gue rasa juga kayaknya enggak. Penyelesaian masalah juga nggak gitu. Setengah rata-rata. Bahkan nyelesain aja gue rasa kadang-kadang kita paling cuma pakai 1 pasal 2 pasal udah bisa ngejawab dari kasus tersebut. Iya, kadang-kadang kan kalau kita waktu kuliah harus sebanyak-banyaknya ditulis. Jadi kadang-kadang yang nggak perlu pun kita tuliskan apa gitu. Iya. Pas kita ini jadi masuk magang nih kan. Ya, ngapain aku banyak-banyak, itu buang-buang waktu. Iya Pak, ya hapus. Berarti bisa dibilang juga magang itu berdampak banget buat karir lu sekarang. Iya. Magang itu menurut gue ya, jadi antara kita transisi dari kuliah, apa yang kita pelajarin, terus sebelum masuk, ya disortir, dipelajari di situ. Sebenarnya ini nggak penting. Oh ini masih perlu. Oh ini wajib. Oh ini yang harusnya kita kuliah dulu itu belajar dicatat. Banyak kan gitu.
kayak waktu gue kuliah, oh ini nggak penting lah. Oh, iya. Pas di lapangan kita sebagai praktisi, gue lupa gue belajar ini kayak gue nggak pernah catat. Ternyata ini penting. Yang gue catat kok nggak penting, nggak kepake. Itu banyak kan. Makanya kan kita kan sempat terakhir nggak tahu apakah ini sudah diterapkan belum atau tidak kan, sempat kalau dari Kementerian Pendidikan kan menerapkan bahwa dari kuliah itu harus dicanangkan adanya magang kan. Kalau nggak salah diganti beberapa SKS dan menjadi magang supaya ada pengalaman. Karena jujur pun juga kalau lu mungkin pas itu magang atau dengan kondisi masih kuliah magang atau lulus? Enggak, gue lulus dulu baru gue magang. Nah itu dia, sama juga seperti gue. Jadi pada saat gue sudah lulus kuliah, megang sarjana S1, pas terjun ke lapangan, gue ya bingung malah. Jadi ibarat kata kalau kayak kasarnya kita perang nih, senjata dikasih banyak. Pas di lapangan, yang mana nih? Ini ya, kayaknya sama gak sih? Iya, jadi kayak misalnya kita kasih senjata nih. Iya. Ini musuh di jarak segini pakai senjata yang mana nih? Katakan. Itu yang kadang-kadang tuh menurut gue pribadi. Ini dari pengalaman gue kuliah juga ya. Yoi. Kita dikasih tahu ngerawat senjatanya, kita dikasih tahu jenis-jenis senjatanya, kita diajarin cara makainya, tapi kita lupa dikasih tahu bahwa nih senjata dipakai pas momen ini nih. Iya, itu yang menurut gua ya itu magang atau ya learning by doing. Jadi pas ketika lu praktek di lapangan baru kayaknya nggak bisa nih pakai yang ini, coba yang ini. Oh iya ini yang bisa gitu loh. Kebanyakan kan gitu, karena waktu kita kuliah harusnya urut-urutannya begini. Teoritis banget. Teoritisnya banyak. Kayak yang tadi juga sebanyak mungkin pada saat pakai, kalau kayak gue dulu di zaman gue masih kuliah untuk di marketing ataupun kayak strateginya pakai apa, pakai ini terus bisa segala macam. Ternyata pas di lapangan juga nyisen masanya kadang-kadang nggak tahu kalau dulu. Gue kadang-kadang bisa menyelesaikan suatu masalah atau memberikan strategi kepada klien gue. Itu bahkan bisa menggunakan ilmu yang paling dasar pas gue di S1 bahkan. Iya, setuju. Gue juga gitu. Benar nggak? Sama ternyata. Iya kan? Iya, jadi apa ya? Karena terkadang kadang-kadang kita udah belajar udah serumit mungkin, kita tahu banyak banget. Terus habis itu pada saat penyelesaian masalah kita berharap ilmu kita yang canggih banget nih nggak kepake jadinya. Sehingga malah yang kayak pakai dasar kemarin pas awal-awal kita kuliah ternyata bisa ya. Iya, kayak salah satu aja misalnya dihukum nih. Waktu pasal ini, junto ini. Ya, gue sih juga bagi orang kadang-kadang bingung tuh. Ternyata pas nggak usah lah, satu pasalnya sebenarnya lebih luas, kenanya banyak loh. Iya juga ya. Ngapain tulis panjang lebar ini kena pasal undang-undangnya. Satu pasal aja kadang-kadang udah mewakili semua. Orang udah kena satu pasal aja udah pusing kan? Iya pak. Karena tuntutannya kita udah takut ya. Iya, apalagi dikasih berlapis-lapis sih. Udah satu pasalnya lebih enak nih. Oke lah untuk jaga-jaga tambah satu pasal lagi. Udah gitu doang. Nah waktu dihukum kan pasal ini, junto ini, undang-undang ini, catat. Pokoknya prinsipnya kan zaman-zaman kuliah kita kan makin banyak kertas ujian yang kepake, nilai kemungkinan kan? Bisa lebih tinggi. Ongkos tulis kan. Nah, pas ternyata nggak kepake ongkos tulis waktu kuliah kantor. Iya, makanya itu gue dengan ada yang ngobrol kayak gini pun juga gue jadi ada kebuka mindset baru lagi bahwa ternyata nggak cuma di gue saja nih, di jurusan gue saja, karena kan dari dulu gue selalu bilang juga sama orang bahwa terkadang menyelesaikan suatu masalah itu tidak memerlukan ilmu-ilmu yang terlalu tinggi sekali. Karena kadang orang yang berilmu tinggi saja, dia suka lupa tuh yang dasar awal kitanya itu apa. Sama aja kayak misalnya lu kuliah, dihukum, lu hafal yang terakhir, tapi kalau gue tanya pas semester 1 lu belajar apa, kadang-kadang lupa. Iya. Nah itu yang gue sering ingetin kadang-kadang pada saat gue kuliah S1 misalkan, let's say kita kalau ngomong di bisnis, paling simple kita cuma ngomong segmentasi, targeting, position seperti apa. Yang kita ngomong kayak lu mau dagang, jualan nih mau ke siapa, lu udah tahu belum kemana. Kadang-kadang itu yang paling dasar ini yang orang lupain. Yang nganggap kayak ini kan dasar banget, masa kita mau dagang nih, mau ini, harusnya strategi yang matang dong, pakai ini. Sama juga berarti kan sama di hukum juga gitu kan. Ternyata juga sama, itulah. Apa ya, mungkin ya apapun sekarang pekerjaannya. Iya. Rata-rata yang nggak usah susah-susah banget gitu loh. Iya, pada saat kita udah terjun ke lapangan, ternyata tidak serumit seperti yang kayak kita pelajari yang ada di kuliah. Iya. Satu, kedua yang tadi gue bilang lagi, mungkin bukan kita menjelekkan sistem pendidikan Indonesia sih, tapi yang itu tadi gue bilang mungkin ada salah satu sistem yang ketinggalan adalah bagaimana how to pakainya, caranya. Karena kita kuliah 4 tahun itu
gue berani jamin pun juga, kayak misalnya sih contoh gue dari S1 terus habis itu S2 gue belajar banyak, tapi pada saat yang gue pelajarin banyak, gue ahlinya di marketing. Yang lain kalau ditanya, waktu S1 itu kan belajar dasar-dasar akuntansi kan? Oh iya, lulus, bisa. Jujur, enggak, lupa gue. Ya, what do you expect dari seseorang yang dosennya yang ngajar beda, ya kan? Kuliah tiap hari, mata kuliahnya banyak. Tapi pas kita kerja, ada penjurusan. Iya, segmennya apa? Kamu mendaftar apa? Kan pasti gitu dari HRD. Kamu tertariknya posisi apa? Sama juga pengacara juga gitu kan. Sama. Kayak, bukan S1 kan lu belajar semuanya kan? Kayak perdata, pidana, semua juga lu awal harus belajar dulu semuanya. Ini yang paling kocak menurut gue, hidup gue ya. Curhatan gue. Gue pernah nih di interview kerja. Kamu waktu kuliah apa? Ambil pidana, Pak. Bagus. Oke. Spesialitinya tipikor. Okay. Oh ya, pokoknya tipikor sama pidana khusus. Oh iya, bagus. Terus kamu daftar di mana? Kepailitan, Pak. Loh, itu kan beda. Iya, Pak. Kenapa? Saya mau belajar, saya boleh. Ini ilmu baru, Pak. Saya suka. Terus gimana? Untungnya diterima gue. Tapi ya tetap, gue pertama itu pidana kan ada. Tapi sambil belajar kepailitan, akhirnya gue belajar gitu. Oh, ternyata seru juga gitu. Kan gue selalu memikirkan itu kayak mikir sebagai pengacara-pengacara top. Terus mikir, oh ini pasti megang yang kasus-kasus artis, kasus-kasus. Ternyata kasus-kasus yang nggak pernah disebutkan di media TV, di media infotainment itu juga banyak duitnya. Ternyata gue lihat gini, oh banyak juga duit di sini ya. Jadi pengacara pun saja bisa dibilang itu kayak bidangnya beda-beda lagi. Banyak. Spesialisnya beda lagi. Jadi ada pengacara itu, kita sekolah hukum. Oke. Terus kita keluar itu lulus bukan keluar ya, lulus ya maksudnya. Lulus ASA jadinya. Berarti rugi dong. Jadi kita lulus nih. Misalnya gue niat mau jadi ada notaris atau mau niat jadi masuk di bagian legal lah. Sebenarnya yang kita jual sebenarnya bukan jasa pengacaranya kita dulu sebenarnya. Yang kita jual adalah kredibilitas lu atau portfolio lu. Misalkan seperti kayak, orang bakal make Mas Tirando Uloli ini karena dia pernah punya kasus ini nangin. Oh, ini bisa seperti itu. Bukan masalah pintar atau enggak kan? Ya, kan kita nggak bisa. Apalagi misalnya orang sudah kena nih, kamu dituduh membunuh. Kan lu pasti nggak mungkin dong kita sembarang lawyer deh. Pasti kan kita nyari lawyer yang bagus. Bahwa memang gue nggak membunuh, gue memang lagi apes aja datang tempat ada orang mati di situ gitu kan. Jadi kan mau nggak mau lo harus cari pengacara yang bagus. Bukan maksudnya gue yang pengacara yang lain nggak bagus. Cuman kan ya siapapun lah, mungkin bukan hanya di hukum ya, mungkin di kedokteran atau apa, pasti kita nyari yang terbaik lah. Gitu kan. Sama di bisnis juga butuh advice pasti kan. Cari yang terbaik. Gue nggak mau yang ecek-ecek, gue kalau yang paling bagus gue cari. Nah rata-rata begitu. Jadi kebanyakan itu kita harus membranding diri itu susah kan. Jadi kadang-kadang kita join sama orang yang senior udah punya pegang perkara-perkara gede. Terus kecuali ada beberapa teman gue yang memang dia punya koneksi bagus di atas. Maksudnya di kalangan-kalangan pengusaha besar, di kalangan-kalangan pejabat-pejabat. Jadi, Pak, kalau ada kasus bisa dong tes ke saya gitu. Oh, tapi berarti kan kalau kita yang start benar-benar dari bawah, ya salah satu yang mungkin bisa dibilang, kalau gue dari cerita lo, keharusan adalah kita belajar dulu lapangan, masuk law firm dulu, takes time 5, 6, 7 tahun, punya nama, baru itu pun juga tidak menjamin dia akan sukses membangun law firm sendiri. Iya, cuman kebanyakan rata-rata yang gue kenal nih ya, pengacara-pengacara senior gue yang cukup sukses, memang mereka bilang gini, lebih baik kamu belajar dulu. Pengacara yang bagus itu bukan pengacara yang pinter di kuliah. Oke, menarik. Terus gimana Pak? Yang sekarang yang baik itu pengacara yang kenal banyak orang. Balik lagi seperti ya jatuhnya kayak di bisnis juga seperti itulah ya. Jadi gue bilang, oh jadi gitu ya. Iya, sekarang itu pengacara yang baik. Pengacara yang sekarang lagi ini bagus itu kadang-kadang bukan yang terlalu pinter di kuliah. Terus yang kenal banyak orang. Balik lagi sosialisasi lagi. Dia kenal, oh ini ada klien, itu teman saya, gini. Nah, nanti misalnya gini, oh pengacara lawannya teman kita. Pasti hakim itu setiap ada sengketa, ada yang mau berdamai nggak?
Biasanya hakim itu begitu. Nanti kadang-kadang kita sama pengacara, bang, bisa didamaikan nggak sebelah sana? Jadi kita win-win solution aja gitu. Jadi kadang-kadang ya oke. Musim perkara berlarut-larut, kadang-kadang selesai cuma sebentar. Karena kita bisa ngajak ngobrol, kita gimana enaknya yang mana nih? Kadang-kadang ada yang kadang-kadang Berarti dikatakan bisa nggak? Ya bisa. Bisa sebenarnya. Cuman kita memerlukan koneksi, bukan koneksi dan pergaulan yang cukup luas untuk kita bisa capai di titik situ berarti kan? Iya. Sama aja misalnya saya contoh ada orang pengen bisnis besar, ya lu harus punya ya modal besar. Modal besar. Jangan berharap kayak punya bisnis modalnya kecil, startnya kecil terus habis itu berharap kayak langsung mendadak. laku rame mendadak. Nggak bisa. Nggak bisa. Memang harus bertahap. Dan oke lah, akhirnya gue belajar masuk di law firm besar. Gue niatnya oke, gue bekerja, tapi gue belajar bagaimana caranya. Ini perusahaan law firm dari sebelum besar ini kan pasti dari kecil juga. Pasti. Oke, gue mau belajar. Oh, caranya begini. Oke, gue ikutin aja. Terus gue lihat, oh mereka itu kerja nggak kenal waktu gitu. Mau pagi, mau siang, malam kerja. Iya. Itu juga yang gue kalau ngeliat teman-teman gue yang jadi pengacara agak stres di situ ya. Iya, makanya kan kalau lu lihat sekarang yang Instagram pengacara-pengacara, malam aja masih nongkrong kan di kantor, di lembur. Ada yang subuh masih di Polres. Iya, gue ngeliat temen gue, dia itu tuh pulang di saat temennya datang ke kantor. Nah itu. Orang gue aja, gue hari ketiga masuk di kantor, masih anak baru tuh. Pulang itu azan subuh, bro. Masuk pagi padahal. Masuk pagi, masuk jam 7. 7:30 masuk. Pulangnya subuh. Gila ya. Lalu sampai bos gue bilang, sudah ya Rando, habis ini kamu pulang istirahat, masuk nggak usah pagi-pagi aja. Itu tetap dikodein kayak Anda harus tetap masuk. Tetap masuk, kodenya halus. Kamu masuknya nggak usah pagi-pagi, kamu santai aja masuk. Ya jam-jam 10 lah. Sama aja dong. Ya udah deh. Gitu. Sama aja. Kan gue mikir, gue sambil belajar kan, ya oke lah kita terima aja dulu ilmunya kan. Pak. Tapi ya mungkin karena memang passionnya di situ ya, gue suka yang kita nyiapin dokumen apa semua untuk bersidang, berdebat apa jadi oke lah. Karena kan juga karena gue sendiri akhirnya sudah mengetahui sedikit tentang di dunia pengacara kan dari video-videonya di Hotman Paris kan sering banget ya. Ya. Subuh di kolam. Subuh udah di kolam ya kan. Terus tuh kalau bawa berkas banyak banget dan itu emang kadang-kadang balik lagi kalau kita ngomong passion, kalau kita nggak passion di situ bakal jenuh banget lah ya. Makanya jenuh. Kebanyakan orang yang cuman mungkin karena ikut-ikutan, kayaknya keren nih atau iya gue dipaksa orang tua, itu biasanya nggak sampai setahun itu udah deh. Nggak kuat gue. Oke, mungkin itu juga yang menjadi sebab adalah orang yang sudah mungkin kuliah di hukum, terus abis itu pengen jadi pengacara, nggak kuat di situnya mungkin ya. Mungkin sih bro, gue rasa gitu. Karena kan berkas nggak mungkin lu baca cuma 200 halaman dong. Kan kadang-kadang kayak misalnya sengketa nih bro. Gue pernah ngeliat sengketa perkara gue. Dokumennya aja dari sebelum gue lahir bro. Yang tulisannya dan aja belum dibaca. Ya kan kita harus tahu asal usulnya ini sengketa dari awal kan. Gila. Jadi gue baca dari yang tulisannya belum EYD bro, yang masih yang kertasnya masih zaman dulu. Waduh, yang megangnya tuh harus hati-hati takut robek. Itu baca, oh silsilah perkaranya oh begini, asal muasalnya ini. That's why makanya itu orang pulangnya sampai subuh sampai malam karena dia harus membahas dari yang benar-benar sampai sedetail mungkin. Jadi kita itu isinya kita harus baca semua biar kita memahami, kita masuk di perkara itu. Jadi kayak merasa ini kita gitu loh, barang kita sendiri. Jadi nggak cuma denger kayak dari misalkan dari orang, ya ini Pak kasusnya gini-gini, tapi kita merasa bahwa kita lagi ada di kejadian itu. Iya, jadi ya mau nggak mau kita harus bener-bener mempelajari dokumen. Jadi sampai kita menghayati bahwa iya kalau misalnya ini tanah gua nih, tahun segini nih dari nenek punya gua, punya bapak gua, tiba-tiba ada orang klaim begini kan, mau nggak mau kan kita harus baca nih sejarah tanah ini dari mana, dari ini gini. Oh jadi gini alur ceritanya, tiba-tiba ada orang lain masuk klaim, jadi kita paham kan. Jadi kita berdebat, kita membela pun kayak kita masuk di situasi itu, kita memahami. Kan susah juga bro, kalau misalnya kita mau membela nih, mau ini. Kasarnya berarti lu mirip-mirip kayak artis juga ya jadinya. Bisa jadi bro. Karena kan pada saat kayak sebagai seorang aktor itu kan harus mendalami karakter sehingga akhirnya dia masuk di karakter tersebut. Kalau adalah harus bisa
masuk di dalam cerita itu sehingga ya pada saat lu membela atau pada saat lu mencari jalan keluarnya sehingga akhirnya lu merasakan kayak gue di situ. Iya. Kalau gue di situ gue bakal berpikir apa, gue bakal ngelakuin apa tindakan gue kan jadi kayak gitu loh. Betul. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita mau bela orang cuma dibilang, gue dipukul bro sama dia. Kadang-kadang kita mau bela, emang lo habis ngapain sih? Gitu kan. Paling gitu. Jadi kan kayak ragu-ragu. Tapi kalau misalnya kita tahu, gue udah kerja dari pagi sampai malam, tiba-tiba dia datang gak jelas mukul, kita kan akan bela fight mati-matian gitu kan. Mau sampai subuh pun kita belain gitu. Tapi kalau cuma gue nggak tahu deh, gue lagi diem-diem tiba-tiba pukul. Nah emang lu di mana? Ya pokoknya ada deh di situ. Kita kan mau belanya. Ya lu di mana dulu nih? Kita mau bela mau gimana gitu. Oke, berarti juga bisa dibilang pengacara itu nggak cuma hanya skill kemampuan untuk berbicara, tapi kemampuan untuk membacanya itu juga harus dengan cepat lah. Jadi kadang-kadang karena adu cepet-cepetan sama lawan dong. Cepet-cepetan bro. Makanya kadang-kadang sampai malam kan itu karena apa? Kadang-kadang kan klien baru misalnya kita meeting nih, oke, deal buat surat kuasa. Dokumen itu dari zaman nenek moyang apa semua dikirim semua kan ke kita nih kan, berkoper-koper tuh. Mau nggak mungkin kita harus cepet-cepet baca sebelum sidang dimulai kan, surat panggilan dari lawan, misalnya lawannya menggugat, surat gugatan nyampe apa semua kan. Karena dari pihak sini kalau surat gugatan itu lu tahu nggak kapan sudah ada perpisian? Kemungkinan tanggal sekian nggak ada juga. Ada, jadi kadang-kadang kan klien ini misalnya kan kena surat gugatan nih, kirim, dia langsung cari pengacara kita. Kita lihat. Oke, dipanggil sidang tanggal segini. Berarti kan kita harus ngejar tuh sebelum tanggal ini kita harus siap. Itu. Iya, sebelum deadline ini kita harus sudah siap semua. Itu kadang-kadang ya itu dah. Kayak di film-film gitu. Nah, lembur. Yang seru adalah juga gini. Pada saat kalau misalkan persidangan ini gue penasaran masih dari karena kalau di film-film kan ngeliatnya kayak yang sini punya data, ini punya data, terus habis itu akan berdebat seperti itu kan. Pada saat di sidang, faktanya yang terjadi. Apakah lu hanya pelajari kasus dari klien lu saja atau lu juga mempelajari bahwa ini musuh lu lemahnya di mana? Terus habis itu kadang-kadang ada. Mereka pakai pengacaranya siapa, kira-kira akan muncul seperti apa? Karena ini otak gue kepengaruh sama terakhir gue nonton Netflix tuh. ada salah satu film mungkin lo nggak sih Money Heist? Tahu. Nah, perampokan. Perampokan itu kan di belakang itu si profesor ini kan sudah memikirkan kayak bakal ketemu siapa, ketemunya dia itu bahkan sampai dipelajari ini dia punya anak, ini ada suami ini sampai di gitu. Iya. Di persidangan juga sama seperti itu. Gua kira itu cuma di film, bro. Iya, ya. Ternyata pas gua di lapangan begitu. Oh, gitu. Jadi kita sampai nyari tahu nih. Ini lawannya law firm-nya dari mana nih? Kan mereka ngirim ada pembelaan itu kan ada kop suratnya. Cari tahu. Biasanya mereka perkaranya apa nih? Pernah menang nggak mereka? Biasanya gitu kita ngecek juga gitu bro, pasti. Musuh kita siapa kan? Musuh juga siapa? Karena kan kalau kayak ini nggak tahu, ini kan gue balik lagi gue cerita apa yang gue tonton dan apa di fakta lo. Pada saat kalau kita nonton Money Heist pun juga kan, bagaimana akhirnya dia bisa menyerah, bagaimana menjatuhkan mental orang itu kan ada yang cerita seperti kayak Nairobi itu cuma anaknya doang dibawa, terus tiba-tiba mental drop. Iya, kadang-kadang juga ada kayak gitu bro. Sampai sedetail itu kadang-kadang. Sampai sedetail itu kadang-kadang ya kita nyari tahu misalnya lawan kita ini siapa nih? Oh dia punya track recordnya ini kekerasan, dia pernah dilaporkan polisi atau dia ternyata pernah ada hutang-hutang nih sama banyak orang nih. Nah, kita cari tahu juga bro. Kenapa? Kadang-kadang itu untuk memperkuat persidangan kan kita kadang-kadang sidang itu untuk meyakinkan hakim. Kan persidangan Indonesia itu kan atas dasar keyakinan hakim kan. Jadi bagaimana lu mempengaruhi hakim yang mulia kan? Saya nggak salah. Tuh itu tukang alur ceritanya jadi kan. Iya, jadi kita harus mengubah sudut pandang hakim itu sepaham sama kita kan. Jadi kadang-kadang kita kayak yang mulia bahwa ini nih mereka itu pernah ada hutang sama ini pihak ini. Jadi tapi di persidangan kita nggak boleh gablang ngomong gitu. Jadi kita selalu pakai perumpamaan. Oh, itu ada kode etik berarti? Ada. Di KUHP itu ada kan? Di sidang itu kita nggak boleh nyebut merek misalnya Pak ini enggak. Jadi seumpamanya nih ada pihak A dan pihak B. Ternyata pihak A ini pernah ada masalah hutang dengan pihak C. Kayak gitu-gitu. Jadi that's why makanya banyak lawyer itu diplomatis ya? Iya. Kadang-kadang kita harus bahasanya itu ya agak belibet lah. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang nggak paham hukum nih, duduk di persidangan, duduk nonton itu, kalau dia nggak paham nih baru datang duduk itu bingung nih. Sebenarnya siapa sih ini? Bagaimana sih? Gitu. Iya. Pasti gitu. Karena
karena kalau kita ingat-ingat lagi ke kasus yang sempat viral atau yang lama banget kayak misalnya kasus yang Jessica sama Mirna yang Metro Nah, TV. Itu kan teks 6 bulan sampai 8 bulan kan. Iya itu. Itu siaran langsung di Metro TV-nya aja udah berjam-jam. Capek itu, bro. Gua rekor sidang sampai jam 12 malam pernah. Dari jam? Dari jam 10 siang. Sampai jam 12 malam? Sampai jam 12 malam. Wow. Itu pun ditunda lagi besoknya, dilanjutin besoknya. Berarti, itu makanya gue dari dulu pernah. Berarti apa yang ada di film-film seperti kayak kehidupan pengacara, strategi-strategi apa yang mereka pakai, biasa itu kejadian faktanya ya seperti itu juga. Seperti itu rata-rata. Jadi ya kadang-kadang yang di film itu ya nggak selebay itu. Ya memang ya begitu adanya kan. Cuman ya kan di film-film itu kan hukumnya kan kalau misalnya di Amerika kan pakai juri. Ya kan yang menentukan bersalah apa enggak kan juri kan ada. Juri menurut juri apa, kalau di Indonesia menurut keyakinan hakim. Nah, itu dia. Oh. Karena itu setiap negara mengadopsi hukum berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi ya kalau gitu kita tuh apa ya, di hukum pengacara-pengacara itu bagaimana kita bisa meyakinkan hakim aja sih. Intinya begitu. Okay. Jadi kalau misalnya kita bilang yang mulia bahwa klien saya begini, sudah melakukan begini, tidak pernah melanggar hukum begini. Tetapi dituduh melakukan ini buktinya, ya kita keluarin buktinya. Oke, berarti itu yang tadi sempat lu bilang juga pada saat lu kuliah pun juga lu mengerti pasal sudah banyak lu segala macam, tapi pas faktanya ternyata bukan masalah hukum saja yang harus kita pikirkan, bagaimana analogi kita berpikir, itu dia. Bagaimana logika kita pada saat suatu cerita ini janggal atau tidak. Kadang-kadang mungkin menyelesaikan bahkan nggak pakai hukum, mungkin nggak pakai pasal-pasal. Gitu, nggak pakai pasal-pasal. Karena logika dulu dipikir kan? Apa ya, win-win solution, ya udah kita ambil jalan tengahnya gitu. Kadang-kadang sebelum persidangan itu bisa didiskusikan. Iya, karena gue sempat baca di salah satu portal berita ya, atau di portal berita yang kasus sempat pas salah satu pengacara pegang di Indonesia, dia menyelesaikan dan dia menang itu bukan pakai pasal, dia cuma menganalogikan kalau itu terjadi manusia itu akan bertindak seperti apa, dan ternyata ya masuk logika. Dan dari situ gue mikir lah kok bisa ya gitu, maksudnya kayak menang di persidangan tanpa memakai landasan kayak ini undang-undang gini ya pakai logika berpikir kayak kita hidup kayak gini nih ya, kalau misalnya posisi duduk kayak gini, nafas begini segala macam, kayak iya ya common gitu. Karena kadang-kadang itu ada juga yang perkara-perkara yang aneh-aneh itu ada yang pernah sudah mungkin 10 tahun yang lalu jadi jurisprudensi, bro. Jadi apa yang putusan zaman dulu, misalnya ada orang nyolong orang miskin ngambil mangga terus dibeli itu, kadang-kadang itu sudah pernah ada dulu-dulu. Akhirnya pas ada perkara yang mirip-mirip kayak gitu, kita jadikan jurisprudensi. Jadi hasil putusan hakim yang dulu-dulu itu bisa dipakai gitu loh, bro. Jadi yang mulia ini kan pernah ada perkara ini begini. Ya sudah. Kadang-kadang bisa juga diterima sama hakim. Oke, Pan. Oke, dari situ makanya gue akhirnya nangkep loh. Karena kalau di bisnis sendiri ya, ini sempat ada kasus bisnis yang menurut gue agak sedikit lucu. Nggak tahu lu pernah baca atau nggak kasus ini, kasus Starbucks. Tahu gue Starbucks ini, gue lupa Starbucks di negara mana, sempat dituntut sama salah satu konsumennya dan akhirnya konsumennya menang dengan alasan hanya simpel. Dia beli kopi panas, terus abis itu di situ tuh di gelasnya dan pegangan tidak ada tulisan bahwa kayak hati-hati ini panas, dan tumpah dia panas, dia merasa kayak gue dirugikan nih, gue nggak tahu nih panas, orang lu nggak tahu, dan ternyata menang. Padahal kan kalau kita ngomong secara logikanya kan kayak ya kan lu pesen nih itu tuh ya kan, ya secara logika bodohnya ya harusnya Anda paham kalau itu tumpah ya itu pasti akan panas di tangan. Bisa loh ternyata kasus kayak gini. Iya, itu ya mungkin salah satunya faktor itu, karena mungkin ada beberapa produk hukum itu yang bersifat abu-abu. Jadi antara ada dan nggak ada gitu. Jadi kalau mau diadakan ya sebenarnya ada, nggak dianggap nggak ada juga. Ya, bisa. Dari dulu orang juga nganggap nggak pernah ada itu hukum gitu. Nah, mungkin dari lu sendiri nih, dari pengalaman lu dan perjalanan lu, kira-kira karena kan gini, banyak orang yang takut banget kena kasus hukum karena hal kecil lah. Terakhir yang kasus di YouTube terakhir itu ada salah satu penyanyi terus habis itu dianggap plagiat sampai dia takut karena dia merasa dia buta hukum nih. Nah, bagi orang awam nih kayak gue pun juga dan orang lain di luar sana,
mungkin ada kayak saran atau tips dari lu kayak minimal kita nggak buta-buta hukum banget gimana ya? Karena kan kadang-kadang kan kita anggapnya di bisnis lah apalagi ya untuk kayak UMKM masih kecil-kecil gitu nggak ada kesempatan buat kita untuk mengerti hukum karena kan kita bikin bisnisnya. Kalau menurut gua ya, kan sekarang ini apa ya era keterbukaan informasi sudah mulai banyak. Banyak kadang-kadang yang produk-produk hukum yang even rancangan undang-undang pun kan sudah banyak yang kayak di tes ke publik dilempar-lempar gitu. Jadi kadang-kadang ya mau nggak mau kita harus mulai suka baca gitu menurut gua. Itu dia. Jadi kadang-kadang kita ini apa sih yang heboh? Ada waktu nih baca. Oh, jadi begini mau nggak mau begitu. Kadang-kadang ya kalau sudah apa ya udah kita nggak nyampe nih, ini kok maksudnya apa gitu. Kadang-kadang kita perlu belajar nanya sama yang orang yang sudah hukum, yang sudah belajar hukum. Kadang-kadang kan di undang-undang misalnya tidak boleh begini. Kadang-kadang itu maknanya ada A, ada B, ada C. Jadi kalau situasinya begini boleh. Kalau nah begitu. Jadi kadang-kadang yang ya kalau misalnya kita tahu ada hukum seperti itu ada. Tapi penerapannya bagaimana ya kalau ragu-ragu silakan tanya ke ya itu entah teman pengacara atau keluarga pengacara atau ya siapalah yang belajar hukum gua rasa bisa lah. Oke, ini menarik banget buat gua, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tuh karena dari dulu pun gue juga selalu bilang bahwa kita tuh harus punya baca tuh bukan suatu hal yang kayak menjadi beban atau bukan menjadi suatu hal yang kayak hobi, tapi menurut gue adalah menjadi suatu keharusan. Yang karena gue bilang pada saat kita membaca satu, ini kalau kita ngomong di dunia bisnis ya, kita makin banyak tahu sehingga kita akhirnya bisa banyak yang kita introspeksi dan kita bisa benarin dari bisnis kita. Dan ternyata di hukum pun juga, karena dulu gue juga sempat mikir kayak sebenarnya kalau hukum itu basicnya kita mau baca atau enggak kan? Karena kan juga lu kuliah kan sebenarnya basicnya lu baca atau tidak. Cuman mungkin orang itu yang tidak kuliah hukum tidak punya waktu untuk membaca itu. Betul. Jadi kan saran lu adalah yang kayak tadi tips itu ya menurut gue juga iya juga sih karena gue sendiri pun tahu misalkan contoh kayak undang-undang ITE lah atau yang segala macam, tapi yang tadi lu bilang kita kan nggak mau tahu kan kadang-kadang biarin aja lah bukan urusan kita. Nah itu dia, itu emang gue sendiri pun juga masih belum membaca secara detail yang kayak sebenarnya apa sih undang-undangnya kita di Indonesia. Iya, jadi kalau menurut gue nih ya untuk orang yang mungkin bukan di bidang hukum, mungkin kayak lu atau apa, misalnya ada ini apa rumor atau apa, ini undang-undang kita yang baru pasalnya begini, orang lagi nih, iseng aja coba apa sih, ini minimal lu tahu, oh di undang-undang ini atau di rancangan undang-undang ini kalau kita mau begini, ini ada hukumannya, oh ini udah nggak diurus nih, udah nggak ada hukumannya, ini udah bebas nih. Jadi kayak gitu aja sih menurut gua. Keingintahuan dan mau baca. Jadi minimal lu jadi ke misalnya ini, saya laporkan kamu ada pasal ini. Pasti lu bilang, nggak ada itu, gue nggak pernah baca. Googling, oh ada, oh nggak ada. Gitu aja sebenarnya. Hal simple tapi kadang-kadang malas dilakukan oleh orang. Gue akuin. Even gue sebenarnya malas, cuman ya karena gue tuntutan pekerjaan gitu loh. Karena gue menyediakan jasa untuk orang kalau mau nanya, ada nggak sih? Mau nggak mau kayak gue juga baca. Jadi kalau ada orang habis diskusi nih, gue ragu-ragu. Gue selesai, gue baca. Cari-cari, terus baca literasi, cari gitu. Dan itu menjadi suatu keharusan dari lu juga keharusan. Ya? Yang mungkin tadinya lu dari SD, SMP, SMA juga mungkin nggak suka baca. Bacanya komik bro. Bergambar. Sekarang baca isi tulisan semua kan, pasal semuanya. Oh, jadi nanti mau nggak mau jadi kita tahu. Oh, pasal ini ada anak pasal yang A, B, C, D, O. Ya, kejelian baca juga kan ya. Karena kan banyak orang tahu cuma sedikit-sedikit, terus pas kita baca kita tahu, oh ternyata ada yang lebih dari situ. Betul. Sip, thank you banget Dok udah sharing-sharing di sini, kasih tips kita juga untuk membaca, karena emang dari dulu gue suka bilang sama orang kayak, ayolah mulai baca lah, walaupun emang tidak harus sampai bukunya habis, minimal ya 1 halaman juga nggak masalah. 1 halaman, pasti ada ilmunya. Sip, terima kasih Dok. Sama-sama, terima kasih.